Semua usaha yang mengarah ke sana pasti punya dampak ya. Nah, tadi dampaknya seberapa besar sekali lagi ditentukan oleh sifat dari manufacturing itu. Seberapa jauh manufacturing ini memiliki industrial linkages ya. Kalau manufacturingnya misalnya terlalu banyak komponen yang impor, tentu dampaknya kepada sektor lain itu adalah tidak signifikan. Tetapi kalau manufacturingnya itu misalnya industri makanan olahan ya, atau industri agro ya, di mana sebagian besar dari bahan-bahan baku itu diperoleh dari dalam negeri. Sehingga ketika dia tumbuh, apalagi dia ekspor, maka supplier-supplier yang berasal dari sektor pertanian itu akan ikut tumbuh. Ya, ini saya kira penting agar ekonomi kita itu bisa terintegrasi, pertumbuhan di satu sektor itu menyebabkan penarikan di sektor-sektor lain, begitu. Baik, untuk dari Anda sendiri Pak Sutrisno, kira-kira kebijakan ataupun insentif apa kira-kira yang dibutuhkan oleh para pelaku usaha, khususnya di sektor manufaktur ke depan untuk mempercepat begitu pertumbuhan ekonomi kita? Ya, itu tetap kita berpendapat, pertama dari sisi fiskal. Ya, fiskal itu tentu ada dua sisi, pertama dari sisi penerimaan negara, kedua dari sisi pembelanjaan negara. Dari sisi penerimaan negara yang paling penting itu adalah perpajakan. Ya, perpajakan ini mesti di relaksasi, ya, baik pajak pusat maupun pajak daerah. Ya. Terutama pajak daerah ini yang terasa sekali agak kaku ya, agak sulit untuk diharapkan lebih longgar begitu. Oleh karena itu kita berharap pajak-pajak daerah retribusi itu bisa dilonggarkan, dilunakkan. Yang kedua dari sisi pembelanjaan, tentu pembelanjaan kita harapkan bisa lebih dipacu, terutama pada kuartal keempat, ya, di mana kalau kita lihat pembelanjaan hingga kuartal 3 ini kan masih terbatas, sehingga pada kuartal 4 ini tentu uang yang ada harus dibelanjakan, dan ini tentu memberikan dampak peningkatan daya beli, peningkatan konsumsi. Cuman pembelanjaan ini juga harus efektif, jangan sampai salah sasaran gitu ya, harus kepada sasaran-sasaran yang bisa menciptakan daya beli. Nah, itu saya kira dari sisi fiskal. Yang kedua dari sisi moneter, tentu relaksasi kredit, restrukturisasi, dan juga suku bunga yang terasa di lapangan ini masih juga cukup tinggi ya, masih sekitar 12% bunganya, dan kemudian relaksasi juga belum merata di semua sektor ya, banyak juga keluhan-keluhan dari UKM yang ingin relaksasi juga tidak mudah. Dan yang ketiga adalah dari sisi sektor real. Nah, sektor real ini ternyata tidak cukup indah sebagaimana yang diharapkan. Kita punya undang-undang cipta kerja yang tujuannya adalah untuk memperlancar semua itu ya, tetapi penerapannya ternyata masih perlu waktu ya, ada time lag ya antara munculnya peraturan dan kesiapan dari aparat di daerah dalam melaksanakan itu ya. OSS misalnya itu juga masih banyak kendala ya, orang ngurus ini ngurus itu masih sering terkendala oleh sistem dari OSS yang belum lancar. Ya. Oleh karena itu kita berharap ya bahwa OSS itu baik ya, tetapi harus lebih cepat khususnya untuk konversi dari satu izin satu lembaga kepada lembaga lain. Untuk informasi lebih lengkap dan juga berita terkait bisa klik link di deskripsi, dan juga jangan lupa untuk download aplikasi CNBC Indonesia di Play Store dan juga App Store. Dan yang paling penting jangan lupa subscribe ya.